Kamu tuh jangan sok setia ya sama papi kamu. Padahal sebetulnya kamu tuh nggak peduli. Dasar perempuan licik. Dia meminta dokter untuk memberikan obat murahan kepada bapak. Dan lo, kalau lo mau dapetin Roy, mendingan lo isi otak lo, jangan banyakan gaya. Mirna, kalau emang lo mau ngebuktiin mana yang lebih cantik, gue atau lo, mendingan lo ikutan kontes Miss Kampus. Biar juri dan orang-orang ini semua yang nilai. Mana yang lebih cantik, gue atau lo? Lepasin lo, dan ngebiarin lo lagi-lagi menggagalkan usaha Marco buat balas dendam sama Roy. Nggak akan. Kalau lo berani macam-macam sama Roy, gue bunuh lo! Ternyata mereka telah saling mencintai. Saya akan mengembalikan jiwa mereka ke tubuh mereka masing-masing. Kita udah mulai. Mira, ngapain kamu di sini? Kamu kan tahu papi lagi di rumah sakit. Apa kamu pikir mami punya biaya ekstra untuk membiayai papi? Hah? Tapi salah saya apa? Sekarang kamu tanya salah saya apa? Padahal kamu sendiri yang selalu bikin masalah. Ini anak makin kesini makin kurang ajar aja ya. Hah? sakit. Mari, saya bantu, Bang. Ah, apa? Bantu gua? Lu udah ngelempar gua, ngusir gua dari rumah gua sendiri. Sekarang lu nawarin bantuan ke gua. Lu pikir gua goblok, ah? Mirna, sorry ya, soalnya kan berapa hari ini gue kan selalu di rumah sakit, jadi gue nggak sempat ngeberesin kamar lo. Gak apa-apa kok, Nis. Nanti saya beresin sendiri aja. Makasih ya.
Kamu kenapa sih? Kenapa gimana? Ya kenapa kamu mendadak jadi marah-marah begini? Kasar lagi. Sejak kapan Papa perhatian sama sikap saya? Den, anu tukang lulurnya udah dateng. Terus apa hubungannya sama gua? Aden bukannya mau dilulur. Udah gila kali ya? Lo pikir gue putri Solo? Pakai dilulur segala? Pakai otak lo dong, Mat. Lo pikir gue butuh dilulur apa enggak? Tapi waktu itu... Si Aden. Udah sembuh, Den? Katanya tadi masuk rumah sakit ya? Syukurlah, Den. Udah sembuh. Den. Ini piyama yang kemarin Aden pesen udah saya beliin loh. Mau dipakai sekarang, Den? Ini lagi! Lo pikir gue banci? Hah? Baru gue tinggal beberapa minggu. Sisi rumah udah pada gila semua. Otaknya udah pada slack. Roy! Mirna aneh deh, Mi. Itu sih Mami juga udah tahu. Tapi Mami bingung juga, Nis. Lisa tuh ngerasa Mirna tuh sekarang tuh jadi pendiam dan lebih pasif. Kayaknya dia kembali seperti semula, Nis. Dia nggak kasar lagi, nggak galak lagi. Kayak ada yang nggak beres, Nis. Terus kita mesti gimana dong, Mi? Mungkin ini hanya tipu muslihat dia saja, Nis. Jangan-jangan dia mau ngejebak kita lagi. Kita harus hati-hati, Nis. Bisa jadi sih, Mi. Sebentar. Mami cari akal dulu. Duh, mimpi apa ya gue semalam ngedate dengan dua cewek paling cantik di kampus. Penguin my love, penguin my love. Kok udah ada? Ngapain lu kesini? Ya, udah pasti tuh udah sama kamu, apalagi. Dan kalau soal tadi siang, aku udah maafin kok. Sekarang kita ngedate yuk. Tapi enggak, gue... Mirna, ayo makan ayamnya. Tapi Mirna nggak suka ayam, Mi. Apa? Apa kamu bilang? Kamu maunya apa sih, Mirna? Ada apa dengan kamu? Maksud Mami? Kalau Mami masak yang kamu nggak suka, kamu makan juga. Tapi kelakuan kamu akhir-akhir ini, kalau Mami seperti ini, kamu udah teriak-teriak gak karuan. Ada apa, Mirna? Nggak ada apa-apa kok, Mi. Makanannya enak. Makasih ya. Makasih. Ali sayang, kamu tuh romantis banget deh. Oli, tahu nggak sih? Ini tuh date aku yang paling berkesan. Oli, walaupun ini cuma date pertama aku. Oh lala, aduh. Mendingan lu pulang deh. Tunggu dulu, Oli. Ini tuh baru pemanasan. Maksud lo? Oli, aku akan buat date kita ini gak bakalan kamu bisa lupain seumur hidup kamu. Pak, cepet sembuh ya. Mirna nggak akan kuat menghadapi siksaan Mami sama Anissa tanpa ada Bapak di rumah. Apa yang kamu pikirkan, Mia? Mirna nggak mikirin apa-apa kok, Pak.
Mira cuma mikirin Bapak. Pengen Bapak cepat sembuh. Kamu jangan terlalu memikirkan Bapak. Bapak di sini baik-baik saja kok. Paling juga dalam beberapa hari ini Bapak sudah bisa pulang. Bagaimana keadaan di rumah? Baik-baik saja kan? Baik, Pak. Semuanya baik-baik aja kok. Malah Mami sama Anissa sangat khawatir tentang keadaan Bapak. Mereka juga pengen Bapak cepat sembuh. Begitu Bapak sembuh, Bapak akan mengajak kalian berlibur keluar kota. Ya udah, sekarang Bapak istirahat dulu ya. Kalau Bapak perlu Mirna ada di sini kok. Lu mau ngapain? Oli, masa sih kamu nggak mau sayang? Mendingan lu pulang. Oli, aku nggak bakalan pulang sebelum ngedate kita selesai. Dan kamu jangan berharap aku bakalan keluar dari pintu ini. Oli. Tolong, lu jangan perkosa gue. Gue masih perjaka. Oli. Oh, bagus, Oli, bagus. Karena itu yang aku mau, sayang. Oli. Tunggu. Saya harus bisa menghadapi Mami sama Anissa. Bapak nggak boleh tahu bagaimana kelakuan mereka terhadap saya. Kasihan Bapak. Udah terlalu banyak masalah yang Bapak pikul. Saya nggak mungkin menambah beban masalah lagi untuk Bapak. Lihat aja, Mark. Suatu hari lo akan dapatkan balasan. Ada apa, Roy? Ada apa-apa? Kok kamu sedingin ini sama Papa? Apa salah Papa lagi? Kok kamu jadi aneh begini? Aneh? Bukannya Papa yang aneh. Lagi pula sejak kapan Papa peduli sama Roy? Roy, apa yang terjadi? Kemarin kamu itu begitu hangat. Sekarang, Roy, Papa sudah kehilangan kamu sejak ibu kamu meninggal. Dulu kita di rumah ini seperti dua orang yang asing. Belakangan ini, Papa sepertinya menemukan kembali kita sebagai keluarga yang utuh. Roy, Papa tidak mau kehilangan kamu. Ini pasti gara-gara si Mirna. Kenapa juga dia harus ikut urusan gua? Saya lebih suka hubungan kita seperti dulu. Jadi jangan coba-coba so akrab lagi dengan saya. Lowongan untuk jadi papa yang baik sudah ditutup. Semenjak Papa lebih memperhatiin pekerjaan Papa daripada saya. Mirna kayaknya kelihatannya rela-rela aja deh minum bin papi di sini. Terus semalaman lagi. Hah, dulu kan boro-boro. Nengokin aja nggak mau, lagi mau nungguin. Masuk akal banget sih tuh orang.
Kelihatannya juga dia udah nggak agresif dan galak lagi kayak dulu. Terus Mami pikir dia udah kembali seperti Mirna yang dulu. Yang diam aja dan mudah diatur. Coba sekarang kita lihat yuk. Hei, Mirna, bangun, bangun. Nungguin papi kok malah tidur? Maaf, Mi. Tadi Mirna nggak sadar tiba-tiba ketiduran. Oh, ngantuk ya? Jangan sok suci deh lo. Bilang aja kalau lo nggak rela di sini. Ya udah. Sekarang kamu pergi ke supermarket dan beli semua belanjaan ini. Nanti setelah itu kamu balik lagi ke sini ya. Nggak ada acara ngelayap-ngelayapan ya. Ngerti? Tapi Mi, Mirna mau di sini nungguin Bapak. Aduh, kamu ini ngelawan sih sama Mami? Pokoknya sekarang kamu cepat pergi ke sana. Mami ini udah pusing dengan urusan papi kamu. Cepat sana pergi. Iya, Mi. Ya udah sana cepat pergi. Aduh, nungguin apa lagi sih? Sorry, Kenapa sorry? Maaf ya, semalam gue nggak bisa datang, soalnya Kita tahu kok alasannya kenapa lo nggak datang. kalian tahu. Aduh, beneran deh, gue sama sekali nggak ada rasa sama Alina, beneran. Alina, Itu si hitam. apa hubungannya? Kita tahu kok alasannya kenapa lo nggak datang tadi malam. Itu karena lo mau main hard to get kan? Pura-pura jual mahal. Tapi gue nggak. Udah deh, nggak usah ngeles gitu. Kita tahu kok. Dan kita makin suka sama kamu. Baru kali ini loh ada cowok yang berani jual mahal sama kita. Oli, kamu memang hebat. Mas! Mas! Hei, kok bengong sih? Lu mau lo apa? Duh, Mas Roy kok galak amat sih? Mas Roy, lupa minum obat ya tadi pagi. Mas Roy, Timmy kangen banget nih sama Mas Roy. Hah? Timmy kangen banget sama Mas Roy. Oh iya, kemarin katanya Mas Roy dipukulin ya. Aduh, Mas Roy nggak apa-apa kan? Ngapain lo megang gua? Lo gak sayang sama nyawa lo? Sekali lagi lo megang gua mampusin lo, ngerti? Mas Roy kok jadi berubah begini sih? Mas Roy lupa waktu Mas Roy pakai rok merah. Dan kita saling curhat. Akhirnya kita saling berpelukan. Hah? Oh, enggak. Enggak mungkin. Bagaimana mungkin Mas Roy bisa melupakan saat yang indah buat kita? Hah? Mas Roy. Waktu itu Mas Roy memeluk Timmy dengan kedua tangan Mas Roy yang kekar dan kuat. Mas Roy. Timmy seakan berada di sorga. Karena berada di dalam pelukan Mas Roy yang... Timmy! Bisa diam gak lo? Kalau lo lagi mabok, jangan depan gua kayak gini. Gue udah enak tanpa dengerin ocehan gila lo tuh. Pesanan Mami semuanya ada. Udah Mira beliin. Ya udah bagus. Mami nggak mau ya kalau Mami pulang nanti rumah berantakan. Tapi Mi, Nggak ada tapi-tapian. Kamu sekarang pulang ke rumah, nyuci, ngepel, semua pakaian kotor dicuci yang bersih. Dan setelah itu kamu baru boleh pergi ke kampus. Mengerti? iya Mi. Ini sebenarnya apalah penjuru mimpi sih? Asem banget tau.
Sombong amat sih. Gue panggilin dari tadi. Sorry ya. Tapi lo tuh siapa ya? Lu kenapa sih? Lagi dapet ya? Kok lo mendadak jadi aneh begini? Sorry deh, tapi kayaknya gue gak ada waktu untuk ngobrol sama cowok gagal kayak lo. Lu lagi kenapa sih? Masa cuma gara-gara gue berantem sama Marco, lu jadi berubah begini? Gue kira lu teman gue. Gue, Donna, sahabatan sama lo. Oh, ternyata kamu di sini. Gue datang ke sini cuma mau ngecek apa lo udah ngerjain semuanya dengan baik. Saya selalu melakukan tugas-tugas rumah. Tapi kenapa kamu harus datang untuk ngecek saya? Oh, nggak tahu juga ya. Tanya aja sama Mami. Orang gue disuruh Mami kok. Lagian, masuk akal juga sih. Masuk akal gimana? Emangnya salah saya apa? Bukannya emang lo yang bikin rumah ini kayak neraka? Hah? Apa? Tapi kenapa kamu sama Mami sangat membenci saya, Nis? Salah saya itu apa? Saya harus tahu. Oh, jadi mau tahu? Pikir aja sendiri. Mendingan lo setrikan baju gue karena ntar malam baju ini mau gue pakai. Ya rapi ya. Kayaknya Marco nggak ada ceweknya tuh. Kita godain yuk, boleh juga. Yuk. Halo Marco. Hai, telepon gue ya. Oke, dah, bye. Apa gue bilang? Masalahnya cuma satu, ngalahin si goblok Roy itu. Dan sekarang kita jadi cowok idola di kampus ini. Bos emang yang paling hebat. Hai Marco. Sejak kapan lo jadi backing sama gue, Don? Sejak gue sadar kalau lu tuh cowok paling top di sini. Kamu bukan selama ini idolan si Roy. Waktu itu gue lagi kelilipan. Marco, mau bantuin gue nggak? Bantuin apa? Kalau lo nolongin gue janji. Oke. Thank you, Marco. Sombong banget orang. Orang udah kalah tuh. Sini sih. Gue nggak nyangka. Gue juga. Kalau ada yang mau disampaikan, ngomong langsung ke gua aja kenapa? Nyantai aja lagi, Roy. Kita semua tuh udah tahu kalau lo kalah dari Marco. Itu bukan salah gua. Waktu itu gua ngamut. Ya biasalah. Memang orangnya begitu. Kalau udah kalah. Maksud lo? Roy, asal lu tahu ya, Marco tuh udah bilang kalau lu tuh sekarang nggak ada apa-apanya dibanding sama dia. Ragu lagi. Bilang ya sama Marco ya. Kalau berani ngomong depan gua. Gara-gara cewek rese itu, sekarang reputasi gua hancur berantakan. Timmy, Donna, Marco, semua orang di kampus ini. Semua sekarang menganggap gua bukan apa-apa. Minggir. Oh my God. Lihat dong siapa yang udah datang.
Putri kampus kita yang cantik. Cantik? Nggak salah tuh. Kenapa sih kalian selalu menghina saya? Salah saya apa? Enggak, lo nggak salah kok. Iya, putri kampus kita yang cantik mana bisa salah sih. Putri kampus, lo nggak usah belaga bego deh. Lo sendiri kok yang nantangin gue buat menangin gelar Miss Kampus 2004. Saya nantangin kamu. Gak mungkin, Don. Saya mana bisa nandingin kamu. Kok baru nyadar sekarang? Pokoknya gue nggak mau tahu. Lo harus muncul di kontes besok atau gue bakalan bikin hidup lo sengsara. Ngerti? Hai Oli, apa kamu senang? Sampai ketemu nanti malam ya. Li, kenapa lagi? Oh lala, Mir. Akhirnya impian gue kesampaian juga, tau nggak? Maksud kamu? Iya, nanti malam gue bakalan ngedate sama Pink Queens. Nggak cuma satu, tapi dua-duanya. Ngedate sama Pink Queens? Ya ampun, Oli. Udah berapa kali saya bilang sama kamu, Li. Jangan pernah berhubungan sama mereka. Mereka itu cuma masalah buat kamu. Sadar dong, Li, sadar. Loh, kan kamu sendiri yang nyuruh aku gimana caranya ngedeketin Pink Queens. Hah? Iya, kamu kan yang bilang sama aku gimana caranya ngedapetin Pink Queens. Dan sekarang gue berhasil, Mir. Pokoknya, kalau sampai kamu pacaran sama Pink Queens, udah, kita nggak usah temenan lagi. Kan yang nyuruh gue ngedeketin Pink Queens. Gara-gara lo nih, sekarang reputasi gua hancur. Semua orang ngetawain gua. Loh, terus saya gimana? Kamu nggak tahu kan? Gara-gara kelakuan kamu, Mami sama Anissa itu makin ngebenci saya. Emang itu salah gua? Kalau aja lu punya nyali dikit aja buat ngelawan mereka, pasti mereka akan nunduk di kaki lo. Ya udah, kamu juga kenapa harus marah-marah ngomong sama saya? Cuma gara-gara reputasi kamu rusak. Kalau memang kamu bener, kenapa sih kamu harus peduli sama omongan orang? Lagian kamu tuh selalu masalahnya reputasi. Apa nggak ada masalah lain? Enak aja lu ngomong ya. Sekarang gua nggak berani lagi nongol di kampus tau. Semua orang ngetawain gua. Donna, Marco, semua. Tahu nggak? Ini semua gara-gara lo tau. Lo nggak bisa ngejaga reputasi gua selama ini. Kamu pikir kamu becus menjaga reputasi saya? Donna tuh juga makin ngebenci saya. Gara-gara kamu juga kan? Kamu tuh nggak punya masalah, Roy. Tapi justru saya yang banyak masalah gara-gara kamu. Untuk lo cewek tau nggak? Mau gue tonjok muka jelek lo tau. Tonjok? Ayo tonjok kalau berani. Gara-gara kamu saya udah terbiasa dipukulin orang. Sinting. Sudah mulai boring ya, boring banget. Mirna mana kok lama banget gak balik-balik sih, Meng? Yaudah nanti Mami marahin dia. Mirna, dari mana aja sih kamu? Pulang kuliah bukannya langsung ke sini kelayaban di luar sana? Hah? Tapi dari kampus Mira langsung ke sini kok, Mi. Jangan ngelawan ya kamu ya. Mana mungkin dari kampus selama ini, hah? Paling juga jalan sama cowok-cowok, Mi. Enggak, Mi. Mira nggak kemana-mana. Nggak sama siapa-siapa kok.
Sofi, sudah berapa kali saya bilang, kamu jangan datang ke sini. Kenapa jangan sih, Mas? Sofi kan udah bosan tinggal di rumah kontrakan Sofi yang butut itu. Sofi mau tinggal di sini aja ya, Mas. Iya, tapi kamu tidak boleh begitu saja pindah ke sini. Kenapa nggak bisa? Mas, Sofi udah nggak bisa hidup lagi tanpa Mas. Kenapa sih Sofi nggak boleh pindah ke sini? Iya, karena nggak bisa. Roy itu belum mengenal kamu. Roy? Roy anaknya Mas. Kenapa? Mas belum pernah bilang sama Roy. Mas malu ya sama Sofi? Kamu belum mengenal siapa Roy. Tidak segampang itu untuk meyakinkan dia. Mas perlu waktu. Waktu? Waktu? Itu aja alasan kamu dari dulu. Sampai kapan lagi, Mas? Sofi harus nunggu. Sampai kiamat. Sofi. Tenang, Sofi. Kamu jangan teriak-teriak begitu. Sofi tahu. Mas malu kan sama Sofi? Makanya Mas nggak cerita. Mas malu karena Mas udah nggak sayang lagi sama Sofi, iya kan? Mira, kenapa tadi Mami teriak-teriak sama kamu? Teriak-teriak gimana? Siapa yang teriak-teriak, Pak? Tapi tadi Bapak dengar ada orang marah-marah. Bapak pikir Mami memarahin kamu. Oh, itu tadi ada suster baru. Ya, biasa. Mungkin dia kurang ngerti. Terus dia salah kasih menu makanan atau ya pokoknya gitu deh, Pak. Terus dimarahin sama suster kepalanya. Oh, begitu. Syukurlah. Tapi tadi Bapak jadi kepikiran juga. Udah deh, gak ada yang harus Bapak pikirin. Bapak itu harus mikirin diri Bapak sendiri gimana caranya supaya Bapak cepat sembuh. Iya, Bapak harus cepat sembuh. Bapak sudah kangen berkumpul dengan kalian. Bapak rindu dengan rumah, Mir. Mira juga kangen sama Bapak. Sekarang Bapak makan lagi ya. Akhirnya kamu pulang juga, Roy. Dari tadi Papa nunggu kamu. Udah deh, Pak. Jangan mendadak sok perhatian kayak gitu. Roy, dengar dulu. Pak, tolong, Pak. Kalau Papa masih mau nanyain, kenapa waktu itu kita bisa begitu akrab? Itu karena Roy lagi mabuk. Sekarang Roy udah sadar. Dan Roy lebih suka hubungan kita seperti dulu. Tanpa hubungan. Roy, duduk dulu. Papa perlu bicara dengan kamu. Dan ini sangat penting. Kamu tahu kan, selama ini Papa kesepian sejak Mama kamu meninggal. Dan kamu tahu kan maksud hubungan kita kan selama ini tidak begitu dekat. Papa betul-betul kesepian. Ya? Terus kenapa? Ya, Papa sangat kesepian. Sebagai manusia biasa yang Pak, Kalian ini budek atau apa? Masa disuruh begitu aja nggak bisa? siapa itu? Kalian semua bagaimana sih? Disuruh begitu aja nggak becus? Apa kalian mau makan gaji buta, ha? Pak, ada apa? Ini siapa dia? Kok teriak-teriak seenaknya? Heh, siapa kamu? Lu siapa? Tantang tenteng marah-marah di rumah ini. Tahu diri dong. Lo yang tahu diri. Ini kan rumah gue. Jadi gue berhak melakukan apapun di rumah ini. Tahu nggak? Rumah lo? Woi, bangun! Mendingan lo cabut dari sini. Lo gue panggil satpam buat ngusir lo dari sini. Hah? Dasar kurang ajar. Roy, sudahlah. Pak, siapa kutu busuk ini? Roy, sudahlah. Sudah. Sudah Allah. Ada apa ini sebenarnya? Roy. Tolong dong,
Di rumah ini ada yang jelasin ke saya siapa cewek ini sebenarnya. Roy, tadi kan Papa berikan penjelasan sama kamu, tapi kamu tidak mau dengarkan sampai selesai. Kita kalau mau hidup akur dalam satu atap, Papa, Sofi, kamu. Papa, Sofi, saya. Papa ngomong apa sih? Dengar dulu, Roy. Tadi kan Papa sudah katakan kalau Papa hidup dalam kesepian. Oh my God! Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jangan ribut karena saya, Pak. Karena saya akan pergi. Dengar dulu, Roy. Dengar dulu. Enggak. Roy nggak mau dengar apa lagi. Ini semua udah gila. Pak, lihat dia, Pak. Lihat dia. Papa udah gila, Pak. Mau menggantikan posisi Mama dengan makhluk jelek seperti ini ya? Saya muak sama Papa. Muak! Sudah. Kalian jangan bertengkar karena saya akan pergi. Ya udah deh. Saya nggak ingin gara-gara saya kalian jadi berantem. Hey, tumben sendirian. Mana cewek jelek lo yang bikin lo sampai nolak gue? Gue gak pernah nolak lo. Dan dia bukan cewek gue. Terserah lo deh. Tapi yang jelas, nanti sore kita buktiin aja siapa cewek yang paling hebat di kampus ini. Iya, cewek gua atau cewek jelek lo? Gue gak butuh kontes ayam kampung kayak gini buat ngebuktiin siapa yang paling hebat. Kenapa? Lo takut ya? Pok. Marco, gue gak pernah takut. Berarti besok Mirna datang kan ke kontes? Ya kan? Ini kesempatan lo untuk ngebuktiin kalau gue salah. Dan untuk memperbaiki reputasi lo yang udah hancur. Reputasi apaan? Dia itu kan pecundang sejati. Gue bukan pecundang. Dan asal tahu aja ya, Don. Mirna tuh lebih cantik daripada lo. Oke. Masalahnya adalah kita nggak perlu informasi. Tahu? Kita perlu bukti. Jadi mendingan lu coba buktiin aja ke gue di kontes besok. Ngerti? Oke. Kita lihat nanti. Siap-siap buat apaan? Buat ikutan kontes putri cantik di kampus. Hah? Kontes? Kontes apaan? Enggak. Saya nggak mau ikut kontes-kontesan. Oh, enggak? Kok kamu gitu sih? Itu kan masalah kamu sama Donna, Roy. Kok saya yang jadi korban? Saya nggak mau. Mir, lo mesti nolong gua, Mir. Harus, Mir. Gua butuh bantuan lo, Mir. Sorry, Roy. Saya benar-benar nggak bisa bantu. Kamu kan tahu sendiri. Saya ini udah banyak masalah gara-gara kamu. Saya nggak mau nambah masalah lagi. Oke. Itu udah cukup adil. Memang deh dulu gue suka jahat sama lo. Kasar, suka ngatain lo kuper. Jelek, basi. Tapi gini-gini gue juga pernah bantuin lo melakukan hal yang baik. Kayak bokap lo lagi sakit. Gue yang ngerawatin dia. Gue sampai nyulik Nisa supaya bokap lo tuh dapat perawatan paling terbagus di rumah sakit ini. Tolong dong, Mir. Gue butuh banget bantuan lo. Iya deh. Saya banyak utang budi sama kamu.
Untuk sekali ini, saya mau nolongin kamu.